Impact Generation, ketemu lagi di saat ini Impact Sharing bersama dengan aku. Dan sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada di bulan yang baru dengan semangat yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Gak kerasa ya, kita udah masuk di bulan yang baru, di bulan Juli dengan tema pengajaran yang baru pula, yaitu temanya adalah Agent of Change atau agen perubahan. Dan untuk hari ini, tema AG kita adalah Renewing Your Mind. Guys, kalian tahu nggak kalau kita itu semua diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu loh. Sama seperti halnya gadget yang kita pegang saat ini. Ini itu diciptakan untuk membantu kita berkomunikasi dengan orang lain, seperti saat ini kita melakukan sharing. Nah, seolah-olah dengan adanya gadget ini dunia ada dalam genggaman kita. Dan juga seolah-olah apa yang kita nggak tahu dengan adanya gadget ini, kita bisa browsing apapun juga, akhirnya kita tahu sesuatu hal. Demikian juga dengan kita satupun nggak ada yang diciptakan Tuhan tanpa ada tujuan atau maksud tertentu. Kita begitu istimewa dan unik. Kita sebagai anak-anak muda di era millennials ini, di zaman modern ini, sangatlah berdampak bagi sekitar kita. Kita tahu di zaman ini adalah zaman-zaman akhir. Dunia yang kita diami sekarang penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal yang sangat buruk. Dan terjadi kemerosotan moral yang luar biasa seperti 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita yang sudah mengenal, kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, apakah kita harus mengikuti perkembangan zaman? Atau bahkan kita tenggelam dan hanyut di dalamnya? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada Roma 12 ayat yang kedua. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya emang benar sih, kita emang ada di dunia, kita masih di dalam dunia ini. Namun janganlah kita serupa dengan dunia ini, kita sama dengan orang-orang di luar sana yang gak mengenal Tuhan. Tapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika kita mengasihi dunia, porsinya lebih besar dibandingkan kita mengasihi Allah, maka kita akan kehilangan kasih Bapa, kita akan kehilangan kasih Yesus. Seperti yang terjadi pada kisahnya Yudas Iskariot. Apa yang ditawarkan dunia untuk menjual gurunya membuat dia kehilangan kasih kepada Yesus. Yang terjadi, Yudas lenyap, binasa, hanya karena menuruti keinginan dan nafsunya yang sesaat itu. Dan sekarang pertanyaannya, apa gunanya kita menjadi orang Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Hidup kita harus mengikuti teladan Kristus. Hidup Kristus membawa perubahan bagi dunia ini. Dan kita, aku dan kamu, sebagai anak-anaknya diciptakan dengan tujuan yang sama, menjadi agen perubahan bagi dunia yang sedang rusak ini. Sebelum kita menjadi agen perubahan, hidup kita harus mau diubah dan dibentuk berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, tindakan kita itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah sepaham, selaras dengan tujuan kehendaknya, itu mudah dong bagi kita untuk menjadi agen perubahan. Makanya
Dalam Roma 12 ayat yang kedua dengan versi KJV mengatakan, "And be not conformed to this world, but be all of you transformed by the renewing of your mind." Jadi pola pikir kita itu harus mengalami transformasi, memiliki pola pikir yang baru. Terus bagaimana ya caranya? Caranya adalah miliki pola pikir seperti firman Tuhan, seperti Alkitab. Kalau kita nggak mau, kita menolak untuk diubah, kita menolak untuk dibentuk berdasarkan firman Tuhan, maka yang terjadi seperti pada Ibrani 2 pasal yang kedua B. Ayat yang kedua B. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi guys, konklusinya adalah sebelum kita menjadi transformer atau agen perubahan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan menjadi serupa atau sama dengan dunia ini. Kita nggak boleh ngikuti arus dunia, seperti anak-anak di luar sana. Kita memuaskan keinginan dunia kita, sehingga kita kehilangan kasih Bapa, dan hidup kita menjadi suam dan dingin. Kemudian yang kedua, miliki perubahan pola pikir. Jadi kita berpikir, bertindak, dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Maka seperti Roma 12 ayat yang kedua, kita dapat membedakan tuh mana ini kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang gak baik. Jadi sehingga dengan semuanya itu, kita siap untuk menjadi agen perubahan di tengah-tengah dunia yang sudah hancur ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai sharing hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menetapkan kami di dunia ini untuk boleh menjadi agen perubahan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh berdampak, kami boleh menjadi agen perubahan di tengah-tengah dunia seperti ini Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan hari ini, kami siap untuk menjadi agen perubahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, jadi jangan sampai berhenti di sini aja. Kalian harus lanjutkan sharing ini dengan kakak-kakak leader kalian, dengan teman-teman kalian, dan jangan lupa doa sama-sama ya. Oke, see you. Tuhan Yesus memberkati.